Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin. Senin besok berarti tanggal 4 Maret ya, bulan Maret, 4 Maret 2024. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari Jumat kemarin masih ditutup merah ya, minus walaupun tipis 0,06% ke level 7.311. Untuk area support resistennya masih sama ya, untuk resistennya di 6338 area situ, dan supportnya ada di 7.280-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, tanggal 1 ya, kemarin Jumat itu tanggal 1 Maret. Ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sebenarnya sebagian asingnya keluar, dan kalau kita perhatikan IHSG juga nggak rame-rame banget, cenderung sepi. Yang paling banyak dijual asing ada saham Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI ya, saham-saham perbankan dijual oleh asing nih. Cuman untuk nilainya ya segini, hitungannya belum terlalu banyak. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank Mandiri, Netbet 71M, ICBP, ITMA, Adaro ya. Kalau kita perhatikan untuk transaksi IHSG nggak terlalu ramai sih untuk hari Jumat. Jadi untuk Senin mungkin bisa jadi masih sideways ya di area ini, antara supportnya 7.280-an sampai 7.330-an. Coba kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, berarti dari tanggal 26 Februari untuk IHSG sendiri cenderung didistribusi oleh asing ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya cenderung lebih banyak keluar. Dan perlu hati-hati mungkin ya, kalau misal IHSG nggak bisa breakout di atas 7340 atau malah asingnya cenderung masih jualan, ada kemungkinan bisa koreksi lagi lebih dalam untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG sih. Untuk supportnya di 7280-an, jebol di bawah itu berarti support selanjutnya tadi 7250. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BCA yang asingnya keluar lagi ya. Harga sahamnya turun 0,51% untuk kemarin Jumat ke level 9.825. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya dalam 1 minggu terakhir ini net sell 482,2 M di saham Bank BCA. Untuk hari Jumat kemarin aja net sell 190 ya, jadi untuk asingnya masih cenderung keluar. Kalau kita lihat lebih detail, kemarin Jumat tanggal 1 Maret, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya yang keluar ZB, YU, RX, BK, CC, AK ya, cukup banyak broker asing yang keluar di saham BBCA. Cuman untuk nilainya itu belum terlalu banyak ya, ini untuk sekelas saham BBCA. Kemudian yang masuk cuman KZ aja, ini paling banyak 59,2 M. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya masuk, harga sahamnya biasanya turun. Jadi hati-hati aja untuk Bank BCA. Misal besok aslinya masih distribusi ya, itu ada potensi masih turun sih. Untuk area support terdekatnya kalau kita lihat secara histori ada di area sini, 9.775. Perhatikan aja level itu ya, jebol di bawah itu mending wait and see aja sih. Takutnya mulai koreksi untuk saham Bank BCA itu bisa ke 7.450, lumayan dalam untuk support secara Fibonacci-nya ya. Mungkin kalaupun ada sentimen mau bagi dividen, ya bisa jadi naik, cuman dalam waktu dekat ya. Iya, seperti ini kan, misal kemarin tahun 2023 kemarin mau bagi dividen di bulan Desember kan, itu rebound dulu ini. Cuman nggak tinggi-tinggi banget sih untuk saham-saham seperti BBCA ini. Ini waktu awal tahun 2023 mau bagi dividen ya naik dulu ya. Habis itu koreksi turun, dan emang kalau fundamentalnya bagus ya kemungkinan sih nanti juga masih rebound sih, masih uptrend untuk tren besarnya ya. Cuman kalau mau entry lebih aman ketika harganya koreksi cukup dalam, dan kayaknya masih ada potensi buat tuh ke 9450 mungkin ya, kalau bisa ke arah sini lagi untuk saham BBCA. Itu malah kesempatan buat yang mau masuk. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI.
Harga sahamnya ini cenderung sideways ya dalam 1 minggu terakhir di bawah resistennya 6.200. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya net sell kemarin Jumat, net sell 63,7 M ini. Kalau lihat transaksinya nggak terlalu ramai untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank BRI tanggal 1 kemarin, sebagian asing ada yang masuk, cuman ada ZP yang distribusi lumayan banyak, 155,7 M. Selain ZP untuk asingnya yang keluar ada ACC net sell 25,5 M ya, dan yang masuk RX, HK, KZ, BK, cuman untuk nilainya nggak sebanyak asing keluar, jadi asingnya net sell, lokalnya net. Kalau kita total sih sebenarnya lebih banyak yang masuk ya untuk lokalnya. Kita lihat sekilas, cuman ada SQ yang jualan 48,9 M. Kalau melihat transaksinya sih nggak terlalu ramai, bisa jadi masih cenderung sideways sih untuk saham Bank BRI untuk minggu depan sih. Perhatikan aja level ini 6.200, kalau belum bisa breakout ya kemungkinan ini akan konsolidasi di bawah itu. Malahan hati-hati ya, kalau aslinya udah mulai distribusi cukup banyak di saham Bank BRI bisa jebol 6.050, ya nggak menutup kemungkinan ke 5.900 sih. Kalau mau masuk, mau cari amannya ya bisa tunggu daerah supportnya 5.900 kalau bisa koreksi lagi ke area situ. Tapi kemungkinan sih kayaknya masih bisa koreksi lebih dalam ya kalau melihat harga saat ini hitungannya udah di atas, kemudian juga asingnya belum distribusi dalam jumlah yang besar ya kalau kita ikuti perkembangan untuk saham Bank BRI ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari Jumat kemarin naik tipis 0,36%, tapi candlenya merah ya karena open gap atas di awal market. Open gap atas opennya di sini. Open di 7.050, sempat turun ke arah support, cuman ditarik naik lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri tanggal 1 Maret kemarin hari Jumat, untuk transaksinya didominasi oleh asing ini ya, yang masuk asing, yang keluar juga asing. Yang masuk untuk asingnya ada KZ, kemudian AK, BK ya. Untuk KZ-nya net B 132 M, AK-nya net B 103,2 M, BK net B 70,2 M. Tapi yang distribusi cukup banyak juga asing loh, RX, ZP. Malah ini untuk RX versi asing 100% distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Kemudian untuk ZP-nya juga netzel 66 M, CC versi asing juga netzel 38,4. Bagian asing keluar, tapi yang nampung asing juga sih masih. Jadi kemungkinan untuk saham Bank BRI ya masih condong ke apa ya, lebih ke konsolidasi dulu ya, mungkin seperti itu, akan sideways dulu. Selama nggak jebol aja ini di bawah 6.950 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya hati-hati, ada kemungkinan bisa ke 5.600-an lagi. Apalagi secara harga ini hitungannya juga udah di area atas ya. Mungkin untuk skenario-nya ini untuk saham Bank Mandiri kalau masih bisa bertahan di atas 6.950 bisa jadi akan sideways dulu ya. Jadi mungkin kalau mau swing ya bisa dipertimbangkan sih sebenarnya kalau mau ambil harga saat ini udah dekat area support, tinggal antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah supportnya mungkin di 6.900 bisa diantisipasi ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Bank BNI tanggal 1 kemarin merah ya, ditutup minus 1% lebih, 1,67% ke level 5.900. Secara teknikal untuk resistennya masih di sini sih, 5.909 ya, 6.000 sih itu area resisten untuk saham Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba, tanggal 1 kemarin
Untuk saham Bank BNI ini yang keluar sama yang masuk nggak beda jauh, cuman lebih banyak yang keluar ya, sedikit. Untuk aslinya sendiri net sell ya, lebih banyak yang keluar, net sell 51,5 M untuk kemarin Jumat, saham Bank BNI. Untuk lokalnya net ada AK versi lokal nih yang 100% selling, jadi untuk lokalnya pun sebenarnya ada yang distribusi ya. Aslinya net sell, lokalnya ada yang distribusi. Untuk besok Senin sih mungkin hati-hati aja ya, kalau mau entry jangan apa ya, jangan buru-buru sih, takutnya kalau masih koreksi turun bisa ke 5.750 ini support untuk saham Bank BNI secara Fibonacci-nya ya. Apalagi kalau melihat transaksi kemarin Jumat, lokalnya sendiri ada yang distribusi, asnya net sell, kayaknya ada kemungkinan masih cenderung lebih ke arah turun dulu sih untuk saham Bank BNI. Kalaupun naik, ya kemungkinan buat breakout lagi di atas 69, sorry, di atas 6.000 kayaknya masih agak berat ya. Kita lihat aja untuk besok gimana. Kalau langsung dibuka merah jangan di awal market ya, jangan buru-buru buat entry, bisa tunggu di area supportnya 5.750. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Udah cukup lama nggak kita bahas ya. Saham Adaro naik lumayan tinggi 2,89% untuk kemarin Jumat, dan plus di area resistennya 2490 ya, udah masuk area resistensi. Ninggalin gap, tapi di awal market langsung open gap atas, apanya di 2450, koreksi turun cuman belum sempat tutup gap, habis itu langsung naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba apakah disertai dengan akumulasi untuk saham Adaro. Tanggal 1 kemarin asnya masuk ya, jadi hari Jumat saham Adaro naik, disertai asing masuk 35,5 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro tanggal 1 Maret kemarin itu tengahnya ada sedikit akumulasi nih, yang akumulasi adalah BK, dan BK-nya juga BK versi asing. RB 23,8 M, selain BK, RX, AK, YUKZ versi asing juga masuk. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell, harga sahamnya naik. Mungkin di awal market bisa jadi masih hijau dulu ya. Pantau aja atau perhatikan saya level 2500 itu area residennya. Kalau misal berat breakout atau setelah melewati resisten ini malah cenderung buat balik lagi turun, yang mending diamankan aja yang udah floating profit ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Kalau kita lihat sekilas, apakah laporan kuartal 4 udah update untuk saham Adaro? Udah ya, dan ya turun sih secara tahunan, tapi secara kuartalan mengalami peningkatan ini. Nggak mengecewakan banget ya, walaupun emang sih kalau turun secara tahunan ya wajar, karena harga batu baranya beda ya dengan tahun 2023, cuman secara kuartalan ini bertambah. Ya kemungkinan sih dividen yang dibagikan juga nggak segede tahun kemarin. Jadi kalau gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya kalau gagal breakout ya turun dan sideways di harga antara 2.300-an ini ke atas. Waktu itu gapnya juga udah ketutup sih ya. Ketutup tanggal 15 Februari kan. Sempat tutup gap yang lebar itu, jadi gapnya udah ketutup. Oke, itu untuk saham Adaro sih. Kalau lihat transaksinya ya tak seperti tadi ya, mungkin di awal market hijau dulu, tapi habis itu rawan koreksi sih, tergantung mekanisme pasarnya gimana nanti. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA turun 0,78% ya ke level sini 2.580 untuk harga penutupan PTBA ini untuk
trennya sih cenderung sideways ya untuk saham PTBA ini, jadi nggak uptrend juga nggak downtrend. Kalau kita pakai Bollinger, coba biasanya kan kalau sideways pakai Bollinger. Nah, untuk area support resistennya ini aja. Untuk supportnya ada di 2520-an ya, dan resistennya ada di 2300, 2700 itu resistennya. Kalau kita cek untuk transaksinya, PTBA tanggal 1 Maret kemarin aslinya keluar 11,3, ini hitungannya lumayan banyak loh kalau kita lihat nilai transaksinya cuma 22, jadi hampir ke tengahnya ya. Aslinya keluar hitungannya lumayan, ya kan, AK, AG, BK, ya, Netcel, broker-broker asing. Kalau lihat teknikal kayaknya ada kemungkinan turun dulu ya, nguji support mungkin kalau di area 2520 di dekat area sini ada tanda-tanda mau pullback. Ya, disclaimer kalau mau entry ya, kesempatan yang lumayan bagus sih. Kemungkinan kalau untuk trennya masuk cenderung konsolidasi ya, kemungkinan akan mantul di area supportnya ini. Nanti target price-nya bisa ke middle band atau upper band untuk saham untuk Bollinger PTBA ini ya. Mungkin seperti itu aja. Kalau lihat aslinya masih keluar, hitungannya juga lumayan. Kalau bandingkan dengan nilai transaksi, ada kemungkinan turun dulu nguji support, habis itu mantul naik. Skenario-nya seperti itu. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR harga sahamnya naik ya setelah nyentuh area support 234. Bener ini 234 23.450 ya untuk harga terendah UNTR kemarin, itu area support terdekatnya. Turun dikit kemudian naik dan close di 23.700-an, 23.725. Technical untuk supportnya ya masih di harga terendahnya kemarin 23.450 dan resistennya ada di 24 ribuan. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham UNTR hari Jumat kemarin ya, YUZB broker asing ini masih jualan ya. Jadi untuk asingnya Netcel di saham UNTR, Netcel 10 eman lebih, dan yang nampung didominasi oleh broker-broker lokal. Harganya naik cuman nggak tinggi-tinggi banget ya. Mungkin kalau masih hijau di awal market ya ada kemungkinan ini akan uji 24 ribuan, tapi kalau melihat transaksi kemarin Jumat kayaknya ini sih cenderung konsolidasi dulu untuk saham UNTR ya. Selama masih bisa bertahan aja di atas 23.450, mudah-mudahan aman sih, mudah-mudahan. Tinggal nunggu nanti ada sentimen apa, apakah sentimen bagi dividen yang akan menaikkan saham UNTR atau enggak. Soalnya kemungkinan sih ya dividennya nggak beda jauh sih sama tahun yang kemarin. Kalaupun turun ya enggak jaraknya nggak terlalu gede sih, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini harganya masih di bawah ya, masih belum bisa breakout di atas 5.375. Gapnya udah ketutup untuk hari kemarin Jumat ya, sedikit gap up-nya udah ketutup. Kalau kita lihat untuk transaksinya, SI, UNTR itu saham-saham yang mungkin menarik sih buat dipantau buat teman-teman yang suka saham blue chip dengan dividen yang lumayan ya tiap tahun, ya bisa dipantau dulu. Kalau mau entry di harga saat ini ya sebenarnya lumayan berani ya,
tinggal lebih baiknya nunggu momen aja sih, tapi kalau mau masuk untuk nyicil ya disclaimer. Kalau melihat transaksi kemarin Jumat di saham ASI sebenarnya masih ada yang distribusi yaitu SQ DXBK. Untuk SQ DXBK-nya versi asing ya. Untuk lokalnya SQ lokal yang distribusi 50,7 M, jadi lokalnya ada yang distribusi. Untuk asingnya sebagian masuk sih, cuman lebih banyak yang masuk atau yang keluar nih. Kalau kita lihat di sini asingnya net buy 300-an juta. Jadi ya nggak beda jauh dokter yang nilai yang masuk sama yang keluar. Karena kalau ada kemungkinan mungkin akan sideways dulu atau konsolidasi ya. Kalau bisa breakout di atas 5380, 5375 ya bagus sih. Cuman kalau gagal breakout mungkin masih ini cenderung bergerak sideways. Oke, itu untuk saham ASI sih bisa dipantau aja dulu yang belum punya posisi. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang harganya kemarin sempat turun lumayan dalam ya. Dan sempat nyentuh supportnya lagi di area 568 ya. Udah, tapi masih dijaga sih. Sempat jebol cuma dijaga di atas 68. Semoga aja untuk besok bisa bertahan ini di atas 68, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu agak mengkhawatirkan, bisa ke 50-an lagi untuk saham GoTo. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah aslinya masuk lagi? Kalau kita perhatikan sih untuk aslinya net buy ya, jadi untuk aslinya net buy di saham GoTo kemarin Jumat. Net buy 12M. Kalau kita cek di hari sebelumnya lebih banyak lagi, soalnya tanggal 29 itu aslinya cenderung masuk ya kan. Net buy 55M dalam 2 hari terakhir. Jadi ketika harga saham GoTo turun itu sebagian asing masuk sih. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan cenderung didistribusi dan yang jualan paling banyak didominasi oleh broker-broker lokal NICCAK ya. Mudah-mudahan saja bisa bertahan untuk saham GoTo besok di atas 68. Kalau mau entry, disclaimer ini di area support sih. Kalaupun jebol support ya antisipasi aja, jangan buru-buru buat average down ya. Tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Harga sahamnya turun ya ke area support kemarin Jumat, bahkan nyentuh level 3880 ya, cuma dijaga di atas itu. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu untuk besok ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya sendiri di saham Telkom net tanggal 1 hari Jumat net sell 31M aslinya keluar. Kalau kita lihat di sini yang nampung broker didominasi oleh broker lokal YPODHP, jadi untuk tapi lokalnya yang jualan juga lumayan banyak loh ini ZP, SQ, RX, NI versi lokal juga net sell. Untuk asingnya net sell, lokalnya juga lebih yang keluar lumayan banyak. Secara keseluruhan ini sih ya semoga aja masih bisa bertahan di atas ini support. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support untuk kemarin floating profit posisinya ya semoga aja naik ya di awal market. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Kalau menurut saya sih kayaknya kalau nggak naik ada kemungkinan ini sideways di atas supportnya ya, di atas 3880. Semoga aja masih bisa bertahan di atas 3880 untuk beberapa hari ke depan ya. Soalnya kalau sampai jebol, support selanjutnya bisa ke 3700-an. Oke, itu untuk saham Telkom dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.